Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Eka Sartika SPD MPD, salah satu dosen pengampu mata kuliah MKWU Bahasa Indonesia. Apa kabar semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 1 tentang kerangka konseptual bahasa Indonesia. Saya tertarik sekali dengan materi ini karena kemerdekaan yang kita nikmati sekarang tidaklah terlepas dari bahasa Indonesia. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih rinci tentang sejarah bahasa Indonesia itu sendiri, melainkan saya berkerinduan membawa kita ke pemahaman yang lebih manusiawi terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Karena faktanya sekarang bahasa Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara Tanah Ibu Pertiwi yang menjadi bahasa resmi dan bahasa Persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sangat menarik jika diulas lebih mendalam, karena ternyata memiliki berbagai fakta-fakta menarik yang belum tentu Anda ketahui. Berikut adalah beberapa informasi menarik tentang bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian bahasa Indonesia. Berikut ini ada beberapa definisi bahasa Indonesia menurut para ahli. Yang pertama, TIU. TIU mengatakan bahasa Indonesia adalah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh dan perlahan-lahan di kalangan penduduk Asia Selatan. Dan setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia pada abad ke-20 yang diangkat dan dimufakati serta dijunjung sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, Amin Singgi. Amin Singgi mengatakan bahasa Indonesia ialah bahasa yang dibuat, dimufakati, dan diakui serta digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia sehingga sama sekali bebas dari unsur-unsur bahasa daerah yang belum umum dalam bahasa kesatuan kita. Dengan kata lain, bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang sudah menyatu dengan suku-suku bangsa yang ada di Kepulauan Nusantara. Adapun bahasa daerah yang disumbangkan betul-betul telah menyatu dan tidak lagi terasa sebagai bahasa daerah. Yang ketiga, Purbacaraka. Purbacaraka mengatakan bahasa Indonesia ialah bahasa yang sejak kejayaan Sriwijaya telah menjadi bahasa pergaulan di seluruh Asia Tenggara. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Istilah kedudukan dan fungsi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan dan dibedakan. Effendi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat dikaji baik dari kegiatan komunikasi, kegiatan pendidikan, pembelajaran, kegiatan akademik, maupun kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Menurut Arifin, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia ini ada dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, teman-teman, kalian yang tinggal di Indonesia dari kecil sampai sebesar sekarang, sudah tahu belum fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Malu dong ya kalau belum tahu. Yuk, kita bahas dulu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menurut Halim dan Effendi yaitu yang pertama, bahasa pengantar resmi,
kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, sarana perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, sarana pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Setelah mengetahui fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, tentunya teman-teman juga harus paham dong fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional supaya seimbang kan? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berlaku dan juga digunakan secara sah di Indonesia. Dalam beberapa praktiknya, bahasa Indonesia ternyata memiliki fungsi-fungsi khusus. Salah satunya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya, kita tahu sendiri bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang digunakan dan berlaku secara legal di negara kita tercinta ini. Namun, sebagai bahasa Indonesia, banyak orang yang belum tahu maksudnya. Mungkin termasuk kalian juga, bukan? Untuk itu, saya akan membahas secara rinci mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berlaku di Indonesia. Sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, bahasa Indonesia menurut Alwi, Sugono, Rahayu, Nur Jamal, dan Sumirat berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan daerah. Lebih lanjut, Nur Jamal dan Sumirat menambahkan, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, alat komunikasi antar suku bangsa dan budaya di seluruh tanah air. Yang kedua, sebagai alat pengembang kebudayaan nasional. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi bahasa secara umum. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang dipaparkan tadi berlaku secara umum. Seiring dengan perkembangannya, maka bahasa Indonesia di samping memiliki fungsi secara umum, juga memiliki fungsi secara khusus. Halidai mengemukakan 7 fungsi bahasa secara khusus, yaitu yang pertama, fungsi instrumental. Yang kedua, fungsi regulasi. Yang ketiga, fungsi representasional. Yang keempat, fungsi interaksional. Yang kelima, fungsi personal. Yang keenam, fungsi heuristik. Yang ketujuh, fungsi imajinatif. Sedangkan H.S. Wijono mengungkapkan 13 fungsi bahasa Indonesia, yakni sarana komunikasi, sarana integrasi dan adaptasi, sarana kontrol sosial, sarana memahami diri, sarana ekspresi diri, sarana memahami orang lain, sarana mengamati lingkungan sekitar, sarana berpikir logis, sarana membangun kecerdasan, mengembangkan kecerdasan ganda, membangun karakter, mengembangkan profesi, dan menciptakan kreativitas baru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahasa daerah. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Keberadaan sebuah bahasa lokal atau bahasa daerah sangat erat dengan eksistensi suku bangsa yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa menjadi unsur pendukung utama tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana diketahui, masyarakat Indonesia tersebar dalam 34 provinsi, salah satunya yakni Provinsi Gorontalo. Masyarakat di provinsi ini memiliki bahasa daerah, yakni bahasa Gorontalo itu sendiri, bahasa Suawa, bahasa Bulango, dan bahasa Atinggola. Demikian juga dengan provinsi lainnya pasti memiliki beberapa bahasa daerah. Ditinjau dari segi yuridisnya, bahasa daerah memiliki kedudukan dan fungsinya yang sangat kuat. Dasar yuridis yang dimaksud dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya pasal 32 ayat 2. Dijelaskan, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang kedua, Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 7 tahun 1998 dijelaskan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian kebudayaan Indonesia yang hidup perlu dilaksanakan secara lebih terencana. 3. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 7 Pasal 33 Ayat 2 dijelaskan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan,
apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bab 3, bagian ketiga, pasal 42 ayat 1 dijelaskan, pemerintah daerah wajib mengembangkan pembinaan dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kepercayaan budaya Indonesia. Subbab selanjutnya yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Walau bagaimanapun juga, kedua definisi tersebut masihlah kurang meliputi arti bahasa asing secara keseluruhan. Lagi pula, istilah bahasa asing kadang-kadang diterapkan dengan cara yang dapat menyesatkan orang lain atau yang kurang tepat. Bahasa asing berfungsi sebagai kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Berdasarkan taraf integrasinya, kata serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama, kata serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, kata serapan yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Bahasa yang paling banyak diserap kata-katanya berdasarkan referensi yang pertama yaitu bahasa Belanda. Contoh kata-kata yang diserap dari bahasa Belanda yaitu yang pertama advokat, yang kedua berangkas, yang ketiga demokrasi, yang keempat eksemplar. Setelah bahasa Belanda, yang menempati peringkat kedua dalam penyerapan kata-katanya adalah bahasa Inggris. Contoh kata-kata yang diserap dari bahasa Inggris yaitu yang pertama aktor, yang kedua aktris, yang ketiga bisnis, yang keempat departemen. Kata serapan itu masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara yang lazim ditempuh, yaitu yang pertama dengan cara adopsi. Cara adopsi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu secara keseluruhan. Yang kedua, cara adaptasi. Cara adaptasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu cara penerjemahan. Cara ini terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian, kata tersebut diberi padanan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, cara kreasi. Cara ini terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada di dalam bahasa sumbernya, kemudian dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Menurut Mahsun, semua pelajaran bahasa Indonesia mulai jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas berbasis teks. Hal ini menurut penulis juga berlaku bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan berbasis teks, siswa atau mahasiswa menggunakan bahasa tidak saja dijadikan sebagai sarana komunikasi, tetapi sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dapat dikatakan merupakan salah satu hal yang baru, karena belum terdapat pada berbagai kurikulum yang berlaku sebelum kurikulum 2013. Yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks adalah proses belajar berbahasa Indonesia yang dilakukan oleh peserta didik yang bertitik tolak dari pemahaman teks dan menuju ke pembuatan teks.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks, menurut Isodarus, terdapat 6 hal yang dapat dilakukan oleh siswa. Kelima hal tersebut yaitu 1. Peserta didik mengidentifikasi informasi atau isi teks. Yang kedua, peserta didik menelaah struktur teks. Yang ketiga, peserta didik menentukan unsur-unsur kebahasaan suatu teks. Yang keempat, peserta didik membedakan teks yang satu dengan teks yang lain. Yang kelima, peserta didik memperbaiki penggunaan bahasa dalam teks. Yang terakhir, peserta didik membuat teks. Dalam kehidupan ini terdapat aneka ragam teks yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Dari aneka ragam teks-teks itu, ada sejumlah jenis teks yang telah ditentukan dalam kurikulum 2013 untuk dipelajari peserta didik dalam setiap satuan pendidikan. Karena memiliki perbedaan ciri umum, ada baiknya kita bedakan dulu jenis-jenis teks yang dimaksud, yaitu teks non-sastra dan teks sastra. Yang termasuk teks non-sastra adalah yang pertama, teks prosedur, yang kedua, teks deskripsi, teks eksposisi, teks eksplanasi, teks berita, teks editorial, teks iklan, teks laporan hasil observasi, teks rekaman hasil percobaan, teks ulasan karya seni, teks tanggapan kritis, teks diskusi, teks tantangan, teks surat, teks pidato, teks persuasi, teks eksemplum, teks cerita inspiratif, dan teks negosiasi. Sedangkan yang tergolong teks sastra adalah puisi, pantun, syair, gurindam, fabel, legenda, cerita rakyat, cerita pendek, novel, drama, dan biografi. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teks menurut Amelia, yaitu yang pertama, menekankan pentingnya guru mengembangkan kesadaran siswa bahwa setiap teks merupakan kreasi unik dari seorang penulis yang unik juga, dan bersifat relatif bagi sekelompok orang dan konteks tertentu. Yang kedua, menganggap belajar bahasa sebagai aktivitas sosial. Yang ketiga, menekankan bahwa belajar akan berjalan lebih efektif kalau guru menerangkan secara eksplisit kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah proses belajar selesai. Yang keempat, pengajaran eksplisit bukan berarti kembali pada pembelajaran tata bahasa tradisional yang memisahkan pengajaran tata bahasa dan penggunaan bahasa otentik. Yang kelima, pengajaran eksplisit bertujuan untuk mendorong keterlibatan pembelajar dalam belajar, kemandirian dalam menulis, dan kemampuan membahas bagaimana digunakan dalam berbagai konteks otentik, seperti cara bahasa digunakan untuk membujuk atau meyakinkan. Yang keenam, menegaskan bahwa siswa belajar di bawah bimbingan guru dalam kerangka magang. Yang ketujuh, berkeyakinan bahwa pengajaran tata bahasa merupakan bagian penting untuk menuntun siswa kepada pengetahuan tentang bagaimana bahasa berfungsi, pengetahuan yang dapat melahirkan pemberdayaan lebih luas bagi siswa. Pembelajaran berbasis teks bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia nyata, penggunaan bahasa dengan memfokuskan pada bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai berbagai macam tujuan. Misalnya membuat laporan eksperimen, bercerita, atau menjelaskan sesuatu. Selain itu, pembelajaran berbasis teks juga bertujuan agar siswa dapat memahami ilmu pengetahuan melalui teks yang disajikan sesuai dengan tujuan sosial tertentu dan memahami perkembangan mentalnya untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis teks ini dipandang memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Karena pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mempelajari bahasa secara eksplisit. Pembelajaran berbasis teks mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, karena pembelajaran ini sangat kental dengan membaca dan menulis, yang merupakan cara yang paling ampuh untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
Demikianlah penjelasan mengenai kerangka konseptual bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Saya berharap video ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan apabila menemukan hal-hal yang perlu dipertanyakan, kolom komentar terbuka untuk semua masukan, kritikan, dan koreksi-koreksi. Yang terakhir dari saya, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Eka Sartika di sini, semangat!